Dalam beberapa tahun terakhir, penganiayaan terhadap umat Kristen meningkat tajam. Menurut Paus Fransiskus, kondisi umat Kristiani saat ini lebih buruk dibandingkan pada masa gereja mula-mula. Penganiayaan atau persekusi terhadap umat Kristen mengacu pada penganiayaan, diskriminasi, penindasan, atau kekerasan yang ditujukan terhadap individu atau komunitas yang mengidentifikasi diri sebagai penganut iman Kristen. Saat ini menurut penelitian ACN, hampir 340 juta orang Kristen di seluruh dunia, atau 1 dari setiap 7 orang, tinggal di negara di mana mereka mengalami berbagai bentuk penganiayaan, seperti penangkapan sewenang-wenang, kekerasan, berbagai pelanggaran HAM dan pembunuhan. Jika diurutkan berdasarkan jumlah kematian dan kekerasan terhadap umat Kristen di seluruh dunia, maka negara Afrika ini ada di urutan pertama terjadinya penganiayaan paling biadab terhadap umat Kristen. Nigeria. Ya, Nigeria. Berdasarkan data dari Open Doors, Nigeria berstatus sebagai negara di mana penganiayaan terhadap orang Kristen terburuk di dunia pada tahun 2023. Nigeria adalah negara yang luas dengan lebih dari 370 suku, yang terbesar adalah Hausa Fulani, mayoritas Muslim, Yoruba, campuran Kristen dan Muslim, dan Igbo, mayoritas Kristen. Umat Kristen mendominasi di selatan dan Muslim mendominasi di utara. Kawasan tengah memiliki campuran kedua agama yang hampir seimbang dan merupakan tempat terjadinya banyak insiden kekerasan massa anti-Kristen dalam 2 dekade terakhir abad ke-20. Dilansir dari Christianity Today, 3 dari 4 martir ditemukan di Nigeria. Nigeria menyumbang 89% orang Kristen yang menjadi martir di seluruh dunia, menurut laporan terbaru mengenai penganiayaan umat Kristen global. Open Doors melaporkan, Nigeria berada di peringkat 1 selama 2 tahun beruntun, 2022 hingga 2023, dalam subkategori umat Kristen yang diculik, dibunuh, dilecehkan secara seksual, dikawinkan secara paksa dan dianiaya secara fisik atau mental. Laporan ini juga menempati peringkat 1 dalam hal rumah dan bisnis yang diserang karena alasan berbasis agama serta peringkat 2 dalam subkategori serangan terhadap gereja dan pengungsian internal. Nigeria memiliki populasi orang Kristen terbesar di Afrika. Namun menurut lembaga Open Doors, Nigeria menempati peringkat ke-9 secara keseluruhan, tetapi ada di peringkat 2 setelah Pakistan dalam hal tindak kekerasan dan menempati peringkat pertama dalam hal jumlah orang Kristen yang terbunuh karena alasan yang berhubungan dengan iman mereka. Dari 5.500 orang Kristen yang dibunuh pada tahun 2022 karena keyakinan mereka, 90%-nya adalah warga Nigeria. Penculikan orang Kristen naik menjadi 1.710, meningkat 63% dari 1.052 kasus di tahun sebelumnya dan Nigeria ada di urutan teratas dengan 990 kasus penculikan. Menurut laporan pada bulan April 2023 oleh Masyarakat Internasional untuk Kebebasan Sipil dan Supremasi Hukum, Intersociety, sebuah LSM yang berkantor pusat di Nigeria Timur, setidaknya 52.250 orang telah dibunuh selama 14 tahun terakhir di Nigeria karena menjadi Kristen. Pada periode yang sama 18.000 gereja dan 2.200 sekolah Kristen dibakar. Penganiayaan terhadap umat Kristen di Nigeria datang dari kelompok teroris, dari milisi yang membawa parang, dari kekerasan massa dan undang-undang yang secara implisit mendorong mereka, dan dari pihak berwenang yang acuh tak acuh terhadap kekacauan yang terjadi dan mengabaikan kekejaman ini sehingga membiarkan pelakunya bebas menghabisi korbannya. Megan Medor, petugas komunikasi untuk organisasi advokasi hukum berbasis agama, Alliance Defending Freedom International, mengatakan bahwa konstitusi Nigeria pada dasarnya memberikan perlindungan yang kuat terhadap kebebasan beragama, setara dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum internasional. Namun Nigeria juga menerapkan hukum pidana syariah, di mana hal tersebut jelas melampaui konstitusi dan membawa akibat yang tragis. Pengikut Kristen dibawa ke pengadilan syariah tanpa yurisdiksi dan dituduh melakukan kejahatan seperti murtad yang tidak seharusnya menjadi kejahatan di Nigeria. Pemerintah Nigeria terus menyangkal bahwa ini adalah penganiayaan agama, sehingga pelanggaran terhadap hak-hak umat Kristen dilakukan tanpa mendapat hukuman. Kekerasan terhadap umat Kristen paling ekstrim dilakukan oleh militan dari Fulani, Boko Haram, Negara Islam Provinsi Afrika Barat, ISWAP, dan lainnya dengan melakukan penggerebekan terhadap komunitas Kristen, membunuh, melukai, memperkosa dan menculik untuk mendapatkan tebusan atau perbudakan seksual. Dilansir dari Barnabas Aid, di tengah kegelapan malam,
para ekstremis datang, berencana membunuh, melukai, menjarah, dan menghancurkan di Nigeria Utara. Mereka mengepung desa dan memecah kesunyian malam dengan tembakan dan nyanyian yang mengancam. Ketika orang-orang Kristen yang ketakutan terbangun dan mencoba melarikan diri, para militan menyerang dan menghancurkan desa tersebut, membunuh siapapun yang mereka temukan. Mereka menjarah ternak dan gudang makanan serta membakar gereja dan rumah. Serangan-serangan seperti ini sering terjadi di wilayah utara dan tengah Nigeria, menyebabkan ratusan orang Kristen menjadi martir. Serangan-serangan tersebut telah menyebabkan perpindahan paksa secara massal. Sekitar 5 juta umat Kristen telah mengungsi dan dipaksa masuk ke kamp-kamp pengungsi internal di Nigeria dan kamp-kamp pengungsi di perbatasan regional dan subregional, menurut laporan Intersociety. Mari kita berdoa untuk Nigeria sehingga tangan Tuhan Yesus bekerja melawat dan menjamah negara ini, serta memberikan kekuatan iman dan pengharapan kepada saudara-saudara kita yang mengalami penganiayaan di sana. Sebagai penutup, mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 1-4 yang berbunyi demikian, "Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian, karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat, bahwa aku telah mengatakannya kepadamu."